Pemirsa, penumpukan penumpang pagi tadi terjadi di stasiun kereta api Manggarai. Penumpukan disebabkan oleh gangguan prasarana wesel. Perjalanan dengan kereta api komuter lain di stasiun Manggarai pagi tadi terhambat. Terjadi gangguan prasarana wesel di emplasmen stasiun Manggarai hingga menyebabkan penumpukan penumpang yang ingin transit. Akhirnya penumpang dari peron 7 diminta untuk pindah ke peron 4. Namun tidak ada tangga menuju peron sehingga para penumpang harus memanjat peron. Kendala wesel sudah ditangani oleh petugas PT Kereta Api Indonesia hingga lintasan Bekasi arah Tanah Abang menuju Duri di jalur 7 stasiun Manggarai kembali normal. Sementara itu pemirsa, satu hari jelang Jumat Agung, ratusan peziarah padati pelabuhan Waibalun Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Mereka antusias mengikuti prosesi Semana Santa jelang Hari Raya Paskah. Jelang prosesi Semana Santa, ribuan peziarah mulai berdatangan ke Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kebanyakan para peziarah memilih transportasi menggunakan kapal feri. Hal ini terjadi di Pelabuhan Feri Waibalun pada Kamis pagi. Para peziarah ini umumnya datang dari kota Kupang dan beberapa kabupaten yang ada di Pulau Timor. Mereka mengaku rindu mengikuti prosesi Semana Santa. Pasalnya, 3 tahun belakangan prosesi Semana Santa tidak digelar akibat pandemi COVID-19. Itu sudah lama kami punya kerinduan untuk datang ke Larantuka dalam rangka ikut prosesi Semana Santa. Waktu itu kami berencana tahun 2020, tapi bertepatan dengan COVID pada saat itu. Pandemi COVID, terus jadwal kami rundown itu tetap ada. Dan ternyata baru terjadi di tahun 2023 ini. Selain menggunakan kapal laut, para peziarah juga datang menggunakan pesawat dan bus pariwisata. Prosesi Semana Santa sendiri akan digelar pada hari Jumat 7 April 2023. Dari Larantuka, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sementara di Yogyakarta, pemirsa, tim Gegana Polda Yogyakarta melakukan sterilisasi di sejumlah gereja. Hal tersebut guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Kristiani yang akan menjalankan rangkaian ibadah Paskah. Menjelang rangkaian perayaan Paskah 2023, tim penjinak bom Gegana Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan sterilisasi di sejumlah gereja. Salah satunya di Gereja Santo Antonius Kota Baru, yang merupakan gereja Katolik terbesar di kota Yogyakarta. Selain menggunakan metal detektor, sterilisasi juga dilakukan dengan robot pendeteksi bahan peledak dan zat kimia berbahaya. Petugas menyisir semua sudut di dalam dan area luar gereja, termasuk altar yang akan digunakan oleh pemimpin ibadah. Sterilisasi ini digelar untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Kristiani yang besok akan menjalankan ibadah Jumat Agung. Tim Gegana nantinya juga dilibatkan dalam pengamanan rangkaian perayaan Paskah hingga hari Minggu 9 April mendatang. Menyiapkan sekitar 580 personil untuk pengamanan Hari Raya Paskah sampai dengan hari Jumat. Hari Minggu, Pak? Hari Minggu, iya sampai dengan hari Minggu. Kalau total berarti ada berapa gereja, Pak, di kota? Yang kita lakukan pengecekan itu 3 gereja. Jadi gereja Kota Baru, gereja Loji Kecil, dan gereja di Albertus. Dalam sterilisasi yang berlangsung sekitar 1 jam ini, petugas tak menemukan benda atau bahan peledak atau sesuatu yang mencurigakan. Namun demikian, aparat akan tetap melakukan pengamanan hingga ibadah Misa Paskah selesai dilakukan. Dari Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan langsung melihat konferensi pers dari Polda Jawa Tengah terkait kasus dukun pengganda uang berikut ini. Jawa Tengah telah membentuk tim DVI yang hampir 3 malam, kemudian lapor dengan crime investigasi. Kita hasilkan hasil bahwa benar meninggalnya korban dari tubuh korban adalah akibat potasium. Dan nanti lapor akan menjelaskan itu. Dari identifikasi 12
jenazah yang sudah bisa kita lakukan identifikasi, baik dari metode antemortem maupun postmortem. Satu, saudara Supriyatna, yang sekarang kita berikan kepada keluarga korban dan sudah dibawa ke Sukabumi. Kemudian yang kedua, otopsi terakhir. Jadi 2 orang jenazah lagi bisa kita lakukan identifikasi, yaitu atas nama Irsad dan saudari Yutiningsih. Jadi saudara Irsad, jenazah atas nama Irsad dan Wahyuningsih ini bisa kita identifikasi dari ini satu liang, satu lubang, suami istri. Rupanya di sakunya itu kita hanya KTP, kemudian kita lakukan otopsi oleh Dokter Adi, kemudian kita konfirmasi kepada keluarganya di Lampung. Saya cek terakhir posisi keluarga di Cikampek. Kita bisa memastikan tentang jenazah ini manakala belum ada pembanding antara dan jadi poskonya itu sudah kita bikin terkait dengan masyarakat atau orang gila. Terhitung. Pemirsa, tadi adalah konferensi pers dari Polda Jawa Tengah terkait kasus dukun pengganda uang. Dan sekarang kita beralih ke informasi terkait persiapan menyambut Paskah. Pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan rekan kami Anissa Rizkia di Gereja Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Selamat sore. Anissa, seperti apa persiapan jelang Paskah di sana? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Saat ini situasi di Masjid Santo Antonius Kota Baru Yogyakarta ini sudah digelar sesi pertama Misa Ekaristi Kamis Putih, yang mana memang jadwal misa yang digelar di hari ini menyesuaikan dengan jadwal yang ada di Masjid Syuhada, yakni yang kita tahu bahwa area Kota Baru ini memang sangat berdekatan begitu ya untuk lokasi gereja dan juga masjidnya. Dari pihak penyelenggara misa menyatakan bahwa nantinya setiap sesi misa yang digelar pada hari ini akan menyesuaikan waktu berbuka puasa yang ada di Masjid Syuhada dan juga waktu tarawih, di mana pada hari ini akan digelar 3 jadwal misa Ekaristi Kamis Putih, yakni di jam 4:30 sore yang dimulai beberapa menit yang lalu. Kemudian nanti malam pukul 7 akan dimulai di sesi kedua, dan pada malam harinya akan digelar di jam 9:30 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat di layar kaca Anda, David dan juga pemirsa, sebanyak 2.500 kurang lebih begitu para jemaat tengah memadati kawasan begitu komplek gereja Santo Antonius Kota Baru, di mana ada 2 pintu yang dijadikan pintu masuk begitu di sisi barat dan juga timur, di mana para jemaat di sini meski tidak ada pembatasan jumlah jemaat yang dapat mengikuti misa, namun para jemaat tetap dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mengenakan masker. Dan memang nampak di layar kaca Anda, semua jemaat di sini, baik itu orang tua, anak-anak, tetap diwajibkan menggunakan masker dan mengikuti begitu protokol kesehatan yang diberlakukan. Dan hingga saat ini memang kalau bisa saya gambarkan begitu, jalan menuju ke area kawasan Kota Baru, kemudian arah Leringan ini sudah cukup padat begitu. Kebanyakan memang para pengendara
motor maupun mobil begitu diarahkan untuk mengambil arah ke Lempuyangan karena memang di kawasan Kota Baru dan sekitarnya sudah disterilisasi dan penuh dengan kendaraan para jemaat. Dan untuk saat ini kami informasikan juga selain misa yang akan digelar pada Kamis Putih pada hari ini, esok akan juga digelar misa Jumat Agung sebanyak 3 sesi juga yang akan digelar, dan itu pun juga waktunya akan menyesuaikan dengan jam buka puasa yang ada di Masjid Syuhada Yogyakarta. Begitu Davi dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Gereja Santo Antonius Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jajaran Menteri dan Kapolri menggelar rapat koordinasi jelang aktivitas mudik Idul Fitri tahun ini. Selain mengenai pengamanan, pemerintah juga mengumumkan akan memperpanjang jadwal cuti bersama. Bersama jajaran Menteri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan rapat koordinasi jelang pengamanan Hari Raya Idul Fitri. Kapolri menegaskan pelaksanaan pengamanan mudik tahun ini akan diperkuat demi menurunkan angka laka lantas dan mewujudkan mudik yang aman dan berkesan. Data yang diberikan oleh Kemenhub bahwa ada peningkatan arus mudik dan arus balik, sehingga arahan dari Bapak Presiden bahwa pelaksanaan pengamanan arus mudik dan balik tahun ini bisa jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Oleh karena itu tentunya kami melaksanakan rakor lintas sektoral lebih awal, angka laka lantas ini bisa kita turunkan, masyarakat tetap bisa melaksanakan mudik dengan aman dan lancar. Sementara itu di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendi mengumumkan perpanjangan jadwal cuti bersama jelang mudik mendatang. Bapak Presiden juga telah memutuskan memberikan arahan kepada kita untuk memperpanjang cuti bersama pada tahun ini, yaitu akan dilaksanakan mulai tanggal 19 sampai tanggal 25 April. Sehingga 2 hari ditambah 1 hari dibanding tahun lalu. Pemerintah bersama TNI dan Polri berkomitmen menyelenggarakan mudik bagi masyarakat yang aman dan lancar. Buntut video viral penganiayaan seorang penagih utang, ratusan penagih utang geruduk Polres Tangerang Selatan. iNewsroom segera kembali.